Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Dan pagi hari ini saya mengajak kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Bapak Ibu, silakan menyimak Alkitab kita. Saya akan membacakannya bagi kita. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di dalam, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mau melihat Alkitab yang kita baca tadi. Ada banyak hal yang membawa kita belajar di dalamnya. Seorang tokoh penulis dalam buku teologi, Wilbur Smith, berkata, "Makna kebangkitan adalah satu persoalan dalam teologi, tetapi fakta dari kebangkitan adalah satu persoalan di dalam sejarah." Jadi makna kebangkitan menjadi bagian yang sangat penting di dalam teologi, bahkan di dalam kekristenan. Di dalam kita belajar tentang teologi kekristenan, tentang kebangkitan adalah bagian yang sangat penting. Tetapi kebangkitan juga berbicara tentang sejarah, merupakan satu persoalan juga yang sangat penting. Sehingga kita dapat mensinkronkan apa yang diungkapkan dalam teologi tentang kebangkitan dan mengumpulkan kembali tentang
bahasa Indonesia, maka kata bangkit diartikan bangun untuk hidup kembali. Sebenarnya dalam terjemahan ini sudah sangat menarik. Karena apa? Karena berbicara tentang bangkit berarti berbicara tentang orang yang bangun dan hidup kembali. Maka dalam perjanjian baru ada dua kata yang sering kali digunakan untuk mengungkapkan tentang kebangkitan. Yang pertama dalam istilah Yunaninya itu adalah anatasia. Anatasia itu berbicara tentang bangkit. Dan yang kedua adalah egiro. Egiro itu berbicara tentang bangun. Dan dalam terjemahan ini, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, maka kebangkitan Kristus selalu diterjemahkan dengan arti egiro. Egiro dia bangun. Tetapi kalau Lazarus dia menggunakan kata anatasia. Dia bangkit. Berarti menandakan ada perbedaan di dalamnya. Kalau berbicara tentang bangkit berarti ada yang membangkitkan. Lazarus dibangkitkan dan Yesus mengatakan bahwa Lazarus bangun, keluar. Tetapi Yesus dia menggunakan kata egiro mengungkapkan bahwa dia bangun. Maka ketika para perempuan yang pagi-pagi ingin melihat kubur Yesus, mereka katakan dia tidak ada lagi. Siapa yang mencuri? Ternyata mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan 3 hari, pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati, dia akan bangun. Maka kita melihat dalam Injil Yohanes, dia katakan Yohanes 11, dia yang memberi hidup, maka dia juga yang akan dapat mengambil hidup itu sendiri. Karena dia berkuasa atas hidup manusia. Dalam pasal yang ke-24 Yohanes 5 ayat 24, dia berkuasa atas hidup manusia. Karena dia berkuasa maka dia berhak untuk mengambil dan berhak untuk memberi. Dia juga yang akan membantu. Maka dikatakan bahwa Yesus bangkit, dia bangun dari tidur. Oleh karena itu maka berbicara tentang kebangkitan adalah berbicara tentang hal yang sangat penting di dalam teologi kekristenan. Di dalam Alkitab ada beberapa kali Yesus menampakkan diri menjadi satu bukti sejarah. Secara teologi kita berbicara tentang kebangkitan Kristus adalah bagian yang terpenting di dalam kekristenan. Namun dalam bukti sejarah Yesus menampakkan diri kepada para murid dan kepada para perempuan yang datang ke kuburnya. Selama 40 hari Yesus selalu menyatakan dan menampakkan dirinya. Dan bukti sejarah mengungkapkan hal itu. Dan Alkitab menyatakan bahwa pertama kali dia menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan yang kedua dia menyatakan dirinya kepada para murid. Dan juga kepada para murid yang berangkat menuju Emmaus. Dan kepada Petrus secara pribadi dia juga menyatakan dirinya. Bahkan penampakan diri kepada murid berulang-ulang kali dilakukan oleh Yesus. Dan dikatakan bahwa bagian selanjutnya dia menyatakan diri kepada Thomas. Saya hanya menyusun bahwa ada 9 kali yang saya temukan. Mungkin ada banyak lagi yang Bapak Ibu bisa temukan, bisa melihat. Tetapi dalam 9 kali penampakan ini ada sesuatu yang sangat menarik di dalamnya. Karena pada saat mereka berbicara tentang Kristus yang mati, dia memunculkan dirinya di tengah-tengah mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya para murid tidak menjadi bimbang. Tujuannya adalah supaya para murid menjadi tahu apa isi Injil, apa isi Alkitab yang diungkapkan, yang diceritakan Yesus selama Yesus bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, maka kebangkitan menjadi bagian yang penting di dalam kekristenan kita. Maka Paulus katakan, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia iman dan sia-sia kepercayaan kita. Oleh karena itulah, maka kita mau melihat ketika kita membaca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat 30 menarik. Semuanya itu tidak dapat ditulis, dan apa yang ditulis sekarang cukup untuk menyatakan segalanya. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa apa yang ada sekarang itu sangat memungkinkan
hadapan Tuhan. Oleh karena itu maka kita melihat dalam bacaan kita pada hari ini, kita menemukan bahwa ketika Yesus menampakkan dirinya dalam situasi para murid dalam goncangan. Para murid berada pada goncangan. Goncangan apa? Yang pertama kita lihat mereka mengalami goncangan secara kejiwaan di dalam diri mereka. Dalam pengertian secara fisikis mereka mengalami goncangan. Karena apa? Guru yang mereka ikuti, guru yang mereka belajar banyak hal di dalamnya, telah ditangkap dan disalibkan oleh orang Yahudi dan pasukan Romawi. Dan mental mereka mengalami goncangan pada saat itu. Tidak hanya di situ. Yesus berkali-kali mengatakan bahwa pada waktunya nanti engkau akan tercerai-berai. Engkau akan mencari jalan masing-masing, kata Yesus dalam Yohanes pasal 16. Berarti sebenarnya Yesus sudah tahu tentang kadar, kualitas, dan keberadaan iman para murid, kepercayaan dan keyakinan para murid. Oleh karena itulah maka Yesus mengingatkan mereka pada waktunya nanti engkau akan digoncangkan, engkau akan tercerai-berai. Maka Petrus menunjukkan tentang keberadaannya. Sekali-kali aku tidak, kata Petrus. Dan Yesus ingatkan kepada Petrus, pada waktunya nanti engkau sendiri akan sadar apa yang engkau katakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka peristiwa kebangkitan menjadi satu peristiwa yang penting bagi kita. Dan penampakan Yesus kepada para murid menjadi satu bukti sejarah bahwa dia pernah ada dan pernah menampakkan dan pernah memunculkan diri. Sehingga selalu yang diungkapkan Yesus, termasuk di tengah-tengah keraguan Thomas itu sendiri, tangan dan lambungnya menjadi bukti yang otentik. Tangan dan lambungnya itu pernah dinubuatkan oleh Zakaria, bahwa dengan tangannya yang terpaku dan lambungnya yang tertikam, engkau akan memandang ke sana dan engkau akan meratap menangis. Kenapa mereka meratap menangis? Penyesalan terjadi oleh karena mereka menyalibkan Mesias di dalam hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kebangkitan menjadi bagian yang penting di dalam kekristenan. Karena melalui kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi orang yang percaya. Karena itu kita mau melihat dari bagian firman Tuhan hari ini. Ada beberapa bagian yang menjadi pelajaran yang menarik bagi kita hari ini. Yang pertama, mari kita mau melihat ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di situ, tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mengungkapkan tentang kegoncangan mereka. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengungkapkan bahwa tadi saya katakan mereka mengalami goncangan yang menyebabkan mereka mengalami ketakutan yang sangat dalam, membuat mereka pada saat mereka berkumpul, mereka menutupi diri mereka dari orang luar. Mereka mulai mengisolasikan diri mereka untuk tidak bertemu dengan orang-orang Romawi, untuk tidak bertemu dengan orang-orang Yahudi yang lain. Dan mereka hanya pengikut-pengikut Yesus saja berkumpul di situ, yang menunjukkan bahwa semua pintu terkunci. Berarti akses masuk ke situ tidak ada lagi. Tetapi hal yang menarik adalah di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan yang dialami oleh para murid, justru Yesus hadir. Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Nah, di Alkitab ini dia menggunakan pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Ada beberapa teolog katakan
Karena Yesus ini masih memiliki tubuh, dan dikatakan bahwa kebangkitan dia bisa disentuh karena dia bisa diraba. Terbukti bahwa dikatakan bahwa lihat tanganku yang ada lubang pakunya dan lambungku yang ditusuk itu masih ada. Berarti menandakan bahwa Yesus dapat dilihat. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa hantu tidak punya tubuh dan daging, tetapi Yesus memiliki tubuh dan daging. Pada saat Yesus bangkit, dia bangkit, tubuh dan dagingnya bangkit. Kenapa tubuh dan dagingnya bangkit? Karena tubuh Kristus tidak tercemar karena dosa. Tubuhnya bangkit, maka dikatakan bahwa lihat. Maka Alkitab mengungkapkan pada saat Maria menuju ke kuburan itu, dia hanya melihat kain kafannya ada di situ dan sudah terbungkus rapi. Orangnya tidak ada di sana. Ada banyak para penafsir katakan, oh karena dia dicuri, dia menghilang. Ada beberapa penafsir katakan waktu disalib dia sudah turun dan menghilang dan digantikan oleh Yudas dan semuanya. Tidak ada bukti otentik pada saat Yesus disalib ada yang menggantikannya. Tidak ada bukti yang otentik kalau dia dicuri dengan semuanya itu. Dalam pembuktian sejarah dan apologet katakan, kalau pada saat itu Yesus dicuri, tidak mungkin kain kafannya tersusun dengan rapi. Karena dalam konteks orang Yahudi, ketika orang mati, maka tubuhnya itu dibalur dengan rempah-rempah. Maka ada kemungkinan tubuh Kristus yang luka oleh karena cambukan itu telah ditutupi, dibalur dengan rempah-rempah, baru dibungkus dengan kapan. Dan kain yang digunakan untuk membungkus Yesus bukan berbicara tentang 1-2 meter. Itu dikatakan ada puluhan meter untuk membungkus mayat Yesus itu sendiri. Berarti menandakan bahwa ketika tubuhnya dibungkus dengan kain dan dililit dengan kain dan sudah terbentuk menjadi kepompong, kalaupun ada orang curinya, siapa yang bisa melepaskannya? Kalaupun ada orang yang melepaskannya, pasti antara rempah dengan kulitnya itu pasti nempel juga di situ. Tetapi Alkitab katakan bahwa itu sudah rapi tersusun dan mereka tidak menemukan dia di situ. Sehingga dikatakan pada saat Yesus muncul dan nampak di tengah-tengah mereka, ada beberapa penafsir katakan, oh dia masuk lewat pintu. Ada orang yang mendengar dia mengetok pintu, langsung ada orang yang membuka pintu dengan semuanya. Tetapi pemahaman ini dijawab dalam apologet kekristenan. Karena di dalam bagian ini, jauh sebelum Yesus menampakkan diri kepada para murid, Yesus pernah lakukan itu pada saat bersama-sama dengan murid. Kita bisa membaca dalam Injil Matius 14. Pada saat mereka menyeberang danau Kapernaum itu, untuk menyeberang pergi ke Kapernaum, di situ Yesus katakan dengan muridnya, pergi engkau duluan. Sementara Yesus naik dan berdoa. Dan pada malam hari, waktu badai sedang ngamuk, dan Yesus hadir di situ. Dan Petrus katakan, itu hantu. Yesus katakan, aku tidak hantu. Akulah Tuhan. Kalau engkau Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air. Mari kita. Dan itu mengungkapkan apa? Bahwa Yesus hadir di situ. Sebenarnya hal ini untuk membawa kepada satu pemahaman bahwa sebenarnya ini satu peristiwa yang ajaib yang Allah buat. Dan selain itu, bukti otentik yang lain adalah Petrus pernah mengalami peristiwa yang sama. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, pada saat Petrus dirantai di penjara dan orang percaya berdoa kepada Tuhan, dan malaikat Tuhan mengeluarkan Petrus dari penjara tanpa ada yang roboh dan tanpa ada yang rusak. Tapi malaikat itu menuntun Petrus dari penjara itu sendiri dan membawa Petrus ke tempat di mana para murid sedang berdoa bersama di situ. Dan ini merupakan satu jawaban bahwa sebenarnya pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka, peristiwa yang sama di Kapernaum waktu dia di Kapernaum itu juga yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para murid. Oleh karena itulah, maka pernyataan ini diungkapkan oleh Leon Morris, dikatakan bahwa Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka tanpa ada yang membuka pintu. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan muncul di tengah-tengah mereka untuk menyatakan sebagaimana Yesus pernah katakan, 1-2 orang berkumpul di dalam namaku, maka di situ aku ada. Maka di saat itu Yesus hadir secara fisik pada saat itu di tengah-tengah para murid. Pertanyaannya, kenapa dia
para murid bahwa Dia sudah bangkit dan ada di tengah mereka. Sehingga apa yang terjadi? Dampak yang terjadi di sana adalah adanya sukacita. Di tengah-tengah duka yang mereka alami, kehadiran Yesus membawa sukacita. Sukacitanya apa? Di ayat yang 9. Ayat 19. Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa Yesus ungkapkan damai sejahtera bagi kamu? Dan ini adalah bagian yang sangat penting sekali. Karena pada saat mereka telah tercerai-berai, terpisah satu dengan yang lainnya, dan pada saat mereka berkumpul kembali, Yesus tidak hadir di tengah mereka, membuat mereka kehilangan sukacita di dalam diri. Kenapa kehilangan sukacita? Karena damai sejahtera hanya datang dari Allah. Karena pengertian dari arti damai sejahtera adalah di mana shalom dan sukacita itu diberikan Allah kepada umatnya dengan kehadiran Allah bagi mereka di situ. Sehingga sangat membuka satu peluang dan kemungkinan sekali dengan tidak adanya Yesus di tengah-tengah mereka telah membuat mereka tidak mengalami sukacita. Tetapi bagian ini menarik. Ketika Yesus bangkit, Yesus memunculkan dirinya dan hadir di tengah-tengah mereka, dan Yesus memberikan damai sejahtera itu sendiri. Sehingga beberapa penafsir katakan damai sejahtera ini penting karena apa? Justru dengan damai sejahtera mengubah duka menjadi kesukaan. Dengan damai sejahtera membimbing untuk mengenal Allah yang hidup. Dengan damai sejahtera kita mengalami lawatan Allah secara penuh. Karena berbicara tentang damai sejahtera adalah berbicara tentang lawatan Allah secara penuh bagi umatnya itu sendiri. Oleh karena itulah maka dikatakan setiap umat yang mengalami damai sejahtera menandakan bahwa umat itu telah dilawat oleh Tuhan dengan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Oleh karena itulah maka kebangkitan menjadi penting di dalam hidup kita. Karena apa? Bahwa dengan kebangkitan Kristus telah memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Sehingga kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak mengalami yang namanya kebimbangan di dalam hidup. Oleh karena Kristus telah memenuhi itu semua di dalam batin kita. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, ada beberapa kali bagian ini diulang-ulang dalam Injil Yohanes. Ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Yang kedua kita mau melihat dari bagian firman Tuhan ini, kebangkitan Kristus telah mengubah hari Sabat yang jatuhnya pada hari yang ketujuh menjadi hari yang pertama. Kalau di dalam kalangan Yahudi mengungkapkan bahwa Sabat mereka jatuhnya pada hari yang ketujuh, karena sesuai dengan pengertian Sabat artinya hari yang ketujuh. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, Kristus mengubah itu. Sabat bukan lagi jatuh pada hari yang ketujuh, tetapi Sabat jatuh pada hari yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yohanes mengungkapkan tentang hari pertama itu dalam tulisannya berulang-ulang untuk mempertegaskan betapa pentingnya hari yang pertama itu sendiri. Kenapa hari yang pertama itu penting? Karena hari yang pertama untuk menunjukkan jati diri yang sesungguhnya dari waktu-waktu yang akan dijalani itu sendiri. Oleh karena itulah maka kita mau melihat dari bagian firman Tuhan hari ini. Hari yang pertama, kalau kita kaitkan dengan Paskah, maka Paskah dalam konteks perjanjian lama selalu dimulai dengan tahun pertama. Mereka mengadakan perayaan. Paskah dijadikan tahun ke-1 untuk perayaan Paskah itu sendiri. Padahal kalau kita melihat dalam konteks kalendernya, memang itu jatuh pada bulan April, bulan 4. Tetapi Alkitab mengungkapkan bahwa tahun yang pertama dan bulan yang pertama.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Ketika Yohanes mengungkapkan bahwa adanya pergeseran, hari yang ketujuh diubah menjadi hari yang pertama, sehingga kita melihat dalam 7 hari pasti ada hari yang pertama. Dan dalam teks ini mengungkapkan hari yang pertama jatuh pada hari Minggu. Kenapa dia jatuh pada hari Minggu? Karena Alkitab sendiri mengungkapkan hari Jumat Yesus dikuburkan, dan kalender Yahudi selalu nanti pergeseran pada jam 6 sore. Jadi jam 6 sore berarti sudah bergeser waktunya. Tetapi kalender orang Romawi tidak pada jam 6 sore. Kalender Romawi pada jam 00 baru bergeser hari. Tetapi kalender orang Yahudi jatuhnya pada hari pada jam yang ke-6. Pada jam 7 malam berarti udah hari yang baru. Tetapi Alkitab Injil Yohanes ini luar biasa mengungkapkan, ketika hari sudah malam pada hari pertama, berarti menunjukkan bahwa paginya Yesus menyatakan dirinya kepada Maria dan Maria Magdalena yang lain, dan kepada murid-murid yang berjalan ke Emmaus, dan malamnya Yohanes tetap mengungkapkan bahwa itu tetap hari yang pertama, dan malamnya Yesus menampakkan diri kepada para murid yang berkumpul di situ. Dan yang menarik lagi adalah ketika dia sudah hari yang pertama dia menampakkan diri bersama dengan Thomas juga pada hari yang pertama. Dikatakan apa? Ayat 26. 8 hari kemudian. Berarti kalau hitungannya 7, berarti dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu lagi Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Oh, berarti bahwa waktu ini Yohanes menekankan bahwa hari pertama dia menampakkan diri kepada para murid dan Maria Magdalena, dan pada hari yang ke-8 dia menampakkan diri kepada Thomas. Jatuhnya hari Minggu lagi. Oleh karena itulah maka kita mau melihat dari bagian firman Tuhan ini, ketika hari sudah malam pada minggu pertama itu berkumpullah murid-murid. Pertanyaannya adalah kenapa mereka berkumpul pada hari Minggu itu? Siapa yang suruh mereka? Siapa yang mengajar mereka ke sana? Tidak ada. Tetapi beberapa penafsir mengatakan ada kemungkinan besar mereka berkumpul pada hari itu. Mereka ingin mensinkronkan, mencocokkan apa yang terjadi dengan diri mereka. Mereka mulai diskusi, mereka mulai sharingkan, mereka mulai sampaikan. Maria menyampaikan bahwa saya melihat dia pada pagi itu. Magdalena juga mengatakan bahwa saya melihat dia. Begitu juga dengan Petrus, katakan saya melihat dia. Murid-murid yang berjalan di Emmaus juga katakan aku melihat Yesus. Dan pada saat itulah mereka diskusi itu, Yesus hadir. Sehingga beberapa para teolog katakan bahwa ini menandakan bahwa proses sedang terjadi dan dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita melihat ternyata hari pertama, hari Minggu itu dipertegaskan kembali. Karena apa? Hari Minggu adalah hari di mana Kristus bangkit. Berarti hari Minggu adalah hari yang pertama, karena hari pertama adalah hari kemenangan. Jadi hari yang kebangkitan Yesus adalah hari kemenangan. Karena dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan kematian, maka hari Minggu menjadi hari kemenangan. Tetapi berbeda dengan murid sebelumnya. Pada para murid pertama, hari Minggu hari apa? Duka cita mereka. Kenapa hari duka cita mereka? Karena mereka belum berjumpa dengan Yesus. Tetapi yang menarik adalah perjalanan ini, justru hari Minggu itulah pagi-pagi dalam duka mereka Tuhan ubah menjadi sukacita. Hari kemenangan telah membawa perubahan di dalam diri mereka. Hari kemenangan menjadi hari sukacita bagi mereka. Sehingga kita mau melihat dalam kalender kita, hari pertama di Indonesia itu selalu dimulai dengan hari Senin. Tetapi kita melihat dari bagian ini, hari pertama sesungguhnya hari Minggu. Hari Senin baru hari yang kedua. Dan hari Minggu menjadi hari kemenangan. Hari Minggu menjadi hari di mana orang berkumpul, bersukacita merayakan kemenangan Tuhan. Sehingga setelah kebangkitan Kristus, orang merayakan kemenangan Kristus jatuhnya pada hari Minggu. Jadi kita merayakan pada hari Minggu adalah puncak perayaan kita. Ini adalah awal dari perayaan kita untuk mengungkapkan rasa syukur dan sukacita kita.
itu. Karena ini hari pertama bagi saya untuk saya akan berjumpa dengan Yesus. Hari pertama saya akan memulai hari ini untuk bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau saya memulai hari pertama bersama dengan Tuhan, maka hari yang kedua Tuhan pasti menolong saya untuk melakukan segala sesuatu. Maka kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, maka di Perjanjian Lama juga dimulai, hari pertama dimulai dengan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hari yang ada itu menjadi ada karena ada yang pertama. Maka yang pertama harus dimulai dari Allah. Kalau kita memulai dari Allah yang pertamanya, maka yang kedua dan ketiga pasti akan menyusul. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hari ini menjadi hari yang sangat penting bagi kita. Nah ternyata bagian ini setelah orang-orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus, mereka tidak lagi berkumpul hari Sabtu, tetapi mereka berkumpul hari Minggu. Kita membaca dalam kitab Kisah Rasul 20. Mari kita mau melihat dulu sebentar Kisah Rasul 20. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, hari pertama minggu itu mereka berkumpul memecahkan roti. Apa hubungannya tentang memecahkan roti? Yesus sebelum masuk ke penyaliban, Yesus pernah berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Berarti hari pertama adalah hari di mana kita mengingat karya Tuhan yang besar di dalam hidup. Hari pertama adalah hari di mana kita merenungkan akan cinta kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Oleh karena itu, maka ketika hari pertama kita diisi oleh Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, dikuatkan di dalam Tuhan, maka hari yang kedua kita jalani karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara dan saya dapat kuat melewati hari yang kedua karena Tuhan sudah mengisi hari kita dalam hidup kita. Sehingga setiap hari pertama kita diisi oleh Tuhan, setiap hari pertama kita diisi oleh Tuhan, setiap hari pertama kita diisi oleh Tuhan, maka kita akan terus berada dalam sukacita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka tepatlah beberapa penafsir katakan, ketika hari pertama itulah mereka diskusi, mereka sharing, mereka menceritakan tentang pengalaman rohani mereka, pengalaman iman mereka tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sehingga ada beberapa teolog mengungkapkan bahwa layaklah hari pertama itu menjadi hari kemenangan dan hari untuk kita berdiskusi akan firman Tuhan. Karena disitulah kita mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani, berkat-berkat rohani yang akan menolong kita untuk melewati semuanya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita mau melihat dari bagian firman Tuhan ini. Apa makna dari kebangkitan itu sendiri dalam hidup kita? Yang ketiga adalah kita lihat kebangkitan Kristus telah membawa kebangunan rohani. Kebangkitan Kristus telah membawa kebangunan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat ayat yang ke-22 ini. Kita mau merenungkan ini supaya kita jangan salah fokus. Mari kita mau supaya kita jangan gagal fokus. Ayat yang ke-22 dikatakan di sana. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat yang ke-22, Yesus katakan dengan mereka bahwa terimalah Roh Kudus. Yang pertama kita lihat, bagaimana nanti korelasinya dengan hari Pentakosta. Karena di hari Pentakosta semua murid berkumpul di Yerusalem dan mereka menerima Roh Kudus seperti lidah-lidah api yang turun dari langit. Kalau seperti itu, bagaimana dengan Injil Yohanes dan Injil yang lain? Karena Yesus katakan bahwa terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini ada dua pemahaman pengertian yang diungkapkan di sini. Yang pertama, kita mau lihat dari kata menghembus. Kata menghembus dalam ayat yang ke-22 ini adalah kata yang sama
menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 7. Pada saat Allah menciptakan manusia, membentuk manusia dari debu tanah, dan Tuhan menghembuskan napasnya dalam diri manusia itu, barulah dia menjadi makhluk hidup. Kata yang sama digunakan oleh Yesus dalam ayat ini. Yesus menghembuskan mereka, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan bahwa yang pertama, berdasarkan dari pengertian kalau dalam kitab Kejadian Allah menghembuskan napasnya supaya mereka dapat hidup, maka bagian ini ayat dalam Yohanes ini Yesus menghembuskan kepada para murid tentang Roh Kudus ini adalah supaya mereka mendapatkan kehidupan baru. Kehidupan baru adalah hidup di dalam Kristus, menandakan bahwa Kristus yang telah bangkit, yang telah menang, yang telah mengalahkan maut. Para murid telah menerima kehidupan baru itu. Para murid tidak lagi hidup di dalam dosa. Mereka telah menjadi ciptaan baru. Itu yang mau diungkapkan oleh teks ini, yang menandakan bahwa dengan Yesus menghembuskan napasnya, mengungkapkan bahwa para murid pada saat itu telah menerima kehidupan baru yang berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Oleh karena itulah maka bagian ini disinkronkan dengan Kejadian. Kalau di Kejadian pasal yang ke-7, pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Allah menghembuskan napasnya kepada manusia itu supaya manusia hidup. Mereka mendapatkan kehidupan itu sendiri, kehidupan yang belum ada dosa di situ. Dan Yesus pada saat Yesus bangkit dan Yesus telah mengalahkan dosa, dan Yesus memberikan mereka hidup baru itu sendiri. Berarti menandakan adalah pada saat Yesus menghembuskan napas, memberikan kehidupan yang baru. Dan yang kedua kita lihat, kenapa dikaitkan menghembuskan napas, menghembuskan dan terimalah Roh Kudus. Kita lihat ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-23 untuk mensinkronkan ayat yang ke-22 itu sendiri. Ayat 23 dikatakan, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat di sini adalah apa yang Yesus pernah lakukan. Yesus inginkan para murid supaya menjalankan itu semua. Ayat di atasnya kita lihat ayat 21. Karena ayat 22 itu terjepit antara ayat 21 dan ayat 23. Ayat 21 katakan, maka kata Yesus sekali lagi kepadanya, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Berarti menandakan ayat 22 ini, ketika Yesus katakan menghembuskan dan terimalah Roh Kudus, selain itu berbicara tentang Yesus mengatakan bahwa hidup baru telah diterima oleh para murid, dan Yesus juga katakan bahwa engkau mendapatkan pelayanan Tuhan. Engkau harus melanjutkan pekerjaan Allah di dunia ini. Maka supaya engkau mampu menjalankan pekerjaan Tuhan, hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Dengan pertolongan Roh Kudus engkau menyatakan kebangkitan Kristus itu sendiri, sehingga nanti digenapi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pada hari Pentakosta semakin diteguhkan para murid itu dengan mereka mengalami karya Roh yang dikerjakan oleh Tuhan. Kenapa pada saat itu Roh Kudus itu belum sepenuhnya diberikan kepada mereka? Karena Yesus masih ada bersama dengan mereka. 40 hari itu Yesus masih ada bersama dengan mereka. Kalau Yesus masih bersama dengan mereka, fungsi Roh Kudus tidak ada. Tetapi dengan Yesus katakan terimalah Roh Kudus, menandakan bahwa tugas pelayanan itu harus kamu kerjakan. Apa tugas pelayanan mereka yang harus mereka kerjakan? Memberitakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu tujuan utamanya. Jadi mereka harus menceritakan, tanpa karya Tuhan pemberitaan mereka menjadi sia-sia. Tetapi pemberitaan mereka menjadi luar biasa karena Yesus telah meneguhkan mereka dalam panggilan misi itu sendiri. Maka Calvin katakan, kalau ini dikaitkan dengan pekerjaan misi, kalau ini dikaitkan dengan pekerjaan sebagaimana Kristus diutus dalam melayani, maka sangat tepat ayat ini berhubungan dengan Kristus memberikan hidup baru. Orang yang telah mengalami hidup baru, maka layaklah dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka Calvin katakan, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan harus diperlengkapi dengan karunia
supaya pekerjaan Allah semakin luas di dalam diri. Oleh karena itu, maka kebangunan rohani terjadi di dalam diri oleh karena pekerjaan roh yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini membawa kita, ayat ini membawa kita untuk sadar. Hati-hati kita. Sekali lagi saya ingin katakan yang kita, hati-hati kita. Karena ada banyak pengajar-pengajar sekarang katakan, terimalah Roh Kudus. Dia langsung berdoa dari atas mimbar, langsung sah, terimalah Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Bapa. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas itu. Bapa pribadi yang pertama, Anak pribadi kedua, dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Dan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Roh Kudus bukan keluar dari pendeta. Pendeta nggak ada apa-apanya. Nggak bisa pendeta mengeluarkan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu. Karena dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, maka dia hanya dapat dilakukan dan diutus oleh Bapa dan Anak. Maka dalam konsep doktrin Trinitas, Roh Kudus keluar dari Bapa dengan Anak. Anak keluar dari Bapa. Bapa adalah pribadi yang kekal. Dari pribadi yang kekal keluarlah Anak. Dari pribadi yang kekal keluarlah Roh Kudus dari Bapa dengan Anak itu sendiri. Sehingga di sini dikatakan bahwa ketika Yesus katakan terimalah Roh Kudus, mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan keluar dari dirinya dan menuntun para murid itu sendiri. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang begini, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Emang kita ini siapa? Kita nggak punya kuasa dan hak apapun untuk meminta Roh Kudus itu karena dia pribadi ketiga. Justru kita yang membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Berseru kepada Bapa, berseru kepada Tuhan di dalam hidup, berseru kepada Allah di dalam hidup kita. Karena apa? Orang yang menerima Roh adalah pekerjaan Allah. Kita mengalami kelahiran dulu. Kita dilahirkan. Setelah kita dilahirkan, maka karya Roh itu diberikan kepada kita. Tanpa kelahiran kita nggak bisa. Jadi bukan kehadiran KKR teriak-teriak sini terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima berat. Bukan begitu caranya. Kalau kita memahami di sini dengan baik, karena Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga, maka inilah yang terjadi dengan Thomas itu sendiri. Pengalaman yang menarik terjadi dengan Thomas. Kebangunan rohani karena kita telah mengalami karya Roh di dalam diri. Yang kedua, terjadi kebangunan rohani di dalam diri Thomas. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-28. Thomas katakan di sana, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bagi konteks orang Yahudi, tidak sembarangan berseru tentang ya Tuhanku dan Allahku. Karena bagi mereka, kalau mereka mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, mereka harus berbicara tentang tempat di mana mereka berbicara. Alkitab katakan mereka berkumpul di rumah yang paling atas. Berarti bukan tempat ibadah. Tapi di situ Thomas katakan ya Tuhanku dan Allahku. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka telah membawa kebangunan rohani di dalam diri Thomas. Thomas yang berpikir secara radikal. Thomas yang berpikir secara rasional. Sesuai dengan akal, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki, Tuhan memproses itu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubah oleh karena pembaharuan budi. Rasionalnya Thomas dibangun oleh Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, bukan berarti kita meninggalkan rasional di dalam diri kita, tidak. Tapi rasional yang ada dalam diri kita dipakai oleh Tuhan supaya kita mengenal Allah dengan baik. Rasional yang ada dalam diri kita dipakai oleh Tuhan supaya kita memahami Allah dengan baik dalam. Maka butuh pertobatan di dalam diri kita. Maka pengakuan Thomas ini adalah pengakuan pertobatannya di dalam dirinya. Maka apa yang dilakukan oleh Thomas sama yang dilakukan oleh Paulus. Ketika Paulus berjalan ke Damaskus dan dia melihat cahaya yang begitu besar, dia katakan, "Siapakah engkau?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Langsung Paulus katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Dan kalimat ini juga yang Thomas katakan, ya Tuhanku dan Allah. Berarti menandakan adalah butuh pengalaman rohani di dalam diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Butuh pengalaman rohani untuk kita mengalami pembaruan hidup kita dengan Tuhan. Maka dibutuhkan pertobatan di dalam diri kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membawa kita untuk semakin belajar dan terus belajar dan terus belajar. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat kebangkitan Kristus telah membawa kebangunan rohani bagi para murid. Kebangkitan Kristus telah membawa kebangunan rohani bagi Thomas itu sendiri. Sehingga Thomas sadar bahwa Yesus yang selama ini dia ikuti, dia adalah pribadi dari Allah Bapa itu sendiri. Maka sebenarnya sejak awal Alkitab Injil Yohanes telah menekankan tentang kealahan di dalam diri Yesus itu sendiri. Ada banyak orang di luar sana teriak, mana pernah Yesus katakan dia adalah Tuhan dan Allah? Karena persepsi mereka, cara pandang mereka memandang Yesus dari sudut yang lain. Tapi ketika mereka memandang Yesus dari sudut Alkitab ini, memahami ini, melihat latar belakang teks dan konteksnya, maka mereka akan tercengang di dalam semuanya itu. Justru ketika mereka berkata di luar sana dengan teriak seperti itu, mereka sedang membongkar kedok mereka sendiri bahwa sesungguhnya mereka tidak memahami Allah yang sesungguhnya. Maka Injil Yohanes membukakannya secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 13 ayat 13 dan 14, engkau yang mengatakan aku adalah gurumu dan Tuhan. Berarti menandakan bahwa secara tidak sadar di dalam diri kita, bahwa dalam pengakuan itu penting bagi kita untuk hidup di dalamnya. Tanpa ada pengakuan, iman kita tidak akan pernah. Tanpa ada pengakuan di dalam diri kita, rohani kita tidak akan pernah. Tapi dengan pengakuan kita, itulah akan membawa kemajuan rohani. Kesimpulan dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, apa makna dari kebangkitan itu bagi kita sekarang? Kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan bagi kita. Menang terhadap ketakutan karena ketakutan kematian. Allah mematikan kematian melalui kematian Yesus. Maka kuasa kematian itu telah ditaklukkan. Dan orang yang percaya bukan lagi mati, tetapi Alkitab selalu mengungkapkan dia sedang tidur. Dan nanti dia akan bangun. Karena itulah yang Yesus gunakan ketika dia bangkit, dia sudah bangun. Dan berarti menandakan adalah kuasa kematian itu telah berakhir. Dan kita akan melewati kematian itu untuk apa? Supaya terjadi perubahan di dalam tubuh kita. Tubuh yang panah akan hancur oleh karena kepanaan itu. Tetapi tubuh kemuliaan hanya didapati setelah tubuh yang panah itu hancur. Tubuh yang panah itu hancur karena berasal dari materi. Tapi tubuh kemuliaan yang tidak berasal dari materi, dia tidak akan pernah hancur. Karena itu butuh kita mengalami. Maka Yesus selalu katakan, kalau biji sesawi ini tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan mati. Tetapi justru melalui kematian kita mendapatkan hidup itu kembali. Dan yang kedua kita melihat melalui kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya dipersekutukan kembali dengan Allah Bapa. Terbukti ketika Yesus mati, para murid mengalami ketakutan karena tidak memiliki persekutuan. Oleh karena itulah melalui kematian Kristus, kita dibawa kembali kepada persekutuan bersama dengan Allah Bapa. Maka dengan persekutuan bersama dengan Allah Bapa, pengharapan terjadi bagi kita. Dan yang ketiga, melalui kebangkitan Kristus, jaminan hidup yang kekal menjadi milik orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kami sangat bersyukur kepada Dia Tuhan untuk kebenaran